Balik lagi di Ruang Ngobrol Halo. dengan saya Ian sama Mas Daris. Daris. Hari ini kita bahas apa Mas Daris? Bahas Amazon. Apa? Amazon Prime. Oh, Amazon Prime. Gue pikir Kamen Rider Amazon. Nontonnya kan di sana. Oh iya, oke. Ya, aku kaget loh ada Amazon di situ. Ya kan, memang. Aku baru tahu. Oh, ada Amazon. Oke. Oke, saya Oke. prank ini. Kita akan bahas itu Perfect Stranger. Perfect Stranger, film Indonesia yang baru 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan dan ternyata menyita perhatian banyak orang. Banyak yang suka kok. Banyak yang suka. Nah, tak pikir gak ada yang minat, makanya aku diam-diam aja. habis aku baru nonton semalam kan ternyata itu jujur ya, aku nonton tuh waktu nonton Black Sun dan pas lagi ngantuk. Jadi selesai episode Melek ya? baru selesai episode 5, tiba-tiba di bawah tuh ada keterangan Perfect Stranger. Oh, coba iseng, siapa tahu abis ini bisa jadi pengantar tidur. Tonton kebablasan Ya, aku anjir, tekan rampung nontonnya. Persis. Aku juga nonton itu pas mau tidur. Nah, Emang ini udah masuk watchlist kan, tapi nonton sekali akhirnya malah begadang. kebablasan kan? Saking Apa yang menarik sih? thriller Ya, bisa ngomongin thriller ya? Thriller. Cuman aku nggak setuju kok ada subgenrenya komedi ya. Ya kan emang ada komedinya. Ya Tapi nggak komedinya salah, kan? komedi realita. Komedi, Iya, ya. iya sih. Jadi Perfect Stranger itu gampangnya adalah obrolan Makan makan malam dari 3 pasangan dan dari teman-teman dekat ya. 3 pasangan dan 1 4 orang. orang teman dekat. Yang 3 udah punya pasangan, yang 1 belum. Nah, itu ngobrolan makan malam. Sebenarnya cuma ngobrolan makan malam biasa yang kemudian ada satu game kejujuran ya, dalam tanda kutip. Jujur-jujuran. Nah, itu yang kemudian menghancurkan semuanya. Jadi aib-aib tiap orang di situ kebuka gara-gara gamenya itu. Secara tidak sengaja. Dan sengaja. Iya. Ada yang sengaja dan tidak sengaja sebenarnya di situ. Itu film ini jujur aja sangat tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan dan menyenangkan jadi satu kesatuan sebenarnya. Kita nggak nyaman. Bukan nggak nyaman, tapi penasaran apa yang terjadi selanjutnya tuh penasaran. Ini habis ini bakal ada kejadian apa? Soalnya relate sih sama keadaan yang ada di sekitar kita. Dan settingnya cuma di satu tempat. Itu yang bikin brengsek. Maksudnya setting satu tempat tapi kita nggak bosen. Karena dialognya kuat. Ini kuat. beneran film yang jujur aku banget ya. Aku suka film yang bertumbuh pada karakterisasi dan dialog. Karakternya tiap orang dapat. Makanya ketika filmnya tuh lebih banyak ngobrol dan gestur daripada ngomongin setting, aku langsung aku banget gitu. Ekspresinya dapat semua. Ini beneran kalau actingnya jelek, filmnya jelek. Iya, ini emang salah satu kekuatannya di aktor sama aktrisnya. Jelas. Ya mereka orang-orang gede sih ya. Orang-orang gede, orang-orang lama, veteran di bidangnya. Adipati Dolken, aku yang ngerti tuh cowoknya, yang cewek itu aku nggak ngerti semua mereka siapa. Oh, bisa dipahami, tapi yang jelas mereka tuh sama-sama nggak asing di dunia perfilman. Ya ada Vino, di luar dugaan jadi karakter yang tidak dia banget ya. Iya, aku ngeliat Vino sebel suruh anjir ini orang brengsek ini. Dan Vino tuh kalau aku baca wawancara tuh Vino merasa dia harus main di sini. Jadi ketika ditawarin itu langsung yes. Tapi dapat karakternya seorang Vino yang sebelumnya kita tahu dia seorang cowok yang tampan dan lain sebagainya, BTS. Tiba-tiba jadi karakternya yang sedikit ngomongin nerd juga bukan ya? Bukan nerd. Apa ya? Ya nerd. Nerd ya, tapi bukan nerd. Tapi bukan nerd. Pokoknya brewok, gemuk. Aduh. Itu prostetik sih. Iya. Nah, aku tuh ngomongin ceritanya itu kita nggak guna lah yang ngomongin ceritanya. Karena film ini tuh bukan film yang bertumpu pada cerita, tapi pada tema yang diobrolin. Temanya keluarga. Tema keluarga, tema pasangan sebenarnya. Iya benar, bukan keluarga. Hubungan suami istri, pasangan juga sih. Semuanya ujung-ujungnya. Semuanya. Isu-isu yang biasa terjadi di dunia suami istri. Boleh kasih spoiler dikit nggak sih? Boleh. Kita kan selalu spoiler. Oh, iya. Terus spoiler pun nggak masalah. Masalah ya. Sebenarnya masalah sih. Twistnya jadi nggak dapet nanti. Tapi kan kita nggak nyebut karakter nih yang mana nih. Kayak isu-isu soal selingkuh biasa, terus soal LGBT dan yang lagi mulai dibahas di beberapa film Indonesia. Apalagi nih perselingkuhan, LGBT, soal utang. Oh ya pokoknya hal-hal yang akan jadi masalah di rumah tangga semuanya dibahas di sini. Semuanya, hampir semuanya. Mulai dari ya itu semua LGBT-nya aku surprisingly masuk dalam artian. Masuk. Ini loh representasi itu kayak gini gitu. Bukan tempelan, bukan pesanan. Dan itu bagian dari twist. Iya, bagian dari twist yang anjir. Ya itu kita nontonnya tuh sakit. Ya walaupun twistnya twist minor sih ya. Cuman kita udah bisa nebak tapi kaget.
Iya kelihatan, tapi kelihatan sih bakal ke arah situ. Revelasinya tuh emosional banget anjir. Dialog-dialognya emang cerdas. Yang kalau dialognya jelek kacau sih. Lihat tiap orang ngamuk tuh ya asik, tapi ya sakit. Sakit. Ini tiap karakter ngamuk semua, gila. Bisa ya bikin adegan satu meja tapi ngamuk satu sama lain. Sakit. Dan semuanya kena. Yang aku suka itu tensinya tuh nggak pernah habis. Iya loh. Iya kan? Satu masalah kayak belum selesai udah ada masalah lain yang belum selesai dan sengaja tidak diselesaikan. Sampai ending masalahnya nggak kelar itu. Karena emang maksudku ya berumah tangga itu aku belum menikah ya. Jadi mungkin omonganku agak terlalu daki-daki lah. Berumah tangga itu ya itu konstan problem, terus masalah itu kadang-kadang tidak akan selesai dalam semalam. Tidak akan, malah yang ada masalah timbul dalam semalam. Menyelesaikannya itu by time jelas. Pelan-pelan, nggak bisa menuntut kamu ketahuan nih sekarang lo harus selesai. Nggak bisa. Dan di sini kan diuji nih pasangan yang sebenarnya itu pasangan yang mau menerima kah atau gimana. Aku sebelum nonton ini nggak tahu loh kalau ternyata genrenya tuh kayak gini. Kupikir genrenya thriller. Kamu blind ya? Blind. Kupikir thriller ada adegan tusuk-tusukan atau apalah. Serius. Aku mikirnya kayak gitu. Ternyata wajir. Apa gue? Ya bener tusuk-tusukan kan? Tapi tusuk-tusukan pakai omongan gitu tusuk-tusukannya. Saling menusuk kan? Saling menusuk. Gila. Apa ya? Bahwa aku paling suka itu adalah semua isu rumah tangga itu nyaris ada ya, patriarki, terus bagaimana kalau perempuan itu dominan. Yang betul. Siapa Darius tuh sama istrinya Enrico. Kan perempuannya lebih dominan ya. Terus Anna. Soal anaknya, isu soal apa ya? Seorang suami istri mengurus anaknya juga dibahas di situ ya. Maksudnya anjir, keren. Itu menurutku ada salah satu scene yang lumayan tabu sih ya di masyarakat, kayak ayahnya memberikan kondom ke anaknya itu kan sumpah anjing, yang ngasih kondom bapak dewe kan nggak kepikiran loh. Gila. Kenapa harus gitu? Terus alasan dibaliknya. Nah, itu alasannya tuh bikin masuk akal semua. Gila, keren nih Bapak Darius, luar biasa aktingnya. Dan bagaimana Darius tuh sebagai seorang ayah dan suami itu berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan rumah tangga. Dia apa ya? Dia tuh sadar ada masalah dan mau menyelesaikannya. Tapi dia juga punya pride sebagai suami untuk tidak. Jadi menurutku semua hal yang ada di pernikahan, nyaris semua ya, nggak mungkin semua, ada di sini semua. Bagaimana kalau kamu punya, itu kan mereka tua nih, tapi bagaimana kalau kamu punya pasangan yang kekinian? Ya. Ada pasangan yang ada yang benar-benar kekinian sekali. Age gap-nya cukup, istrinya lebih muda. Dan ya anak muda itu seperti apa? Dia seakrab apa nih sama temen cowoknya, jadi masalah dan lain sebagainya. Ada itu tuh, ada isu soal ibu-ibu julid, tapi temennya yang lain nggak diikutin julid. Sama, itu anjir, ini bisa ya? Lo itu nggak diajak. Banyak banget isunya. Isu sosial banyak banget. Tapi ditumpahin, termasuk isu kapan nikah. Nah, itu juga. Iya kan? Kan ada satu yang belum nikah. Nah itu isunya dilemparin terus. Bagaimana menghadapi itu, bagaimana stresnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan itu juga jadi salah satu bagian dari ceritanya kan, kenapa cowoknya kok ada 4, ceweknya kok cuma 3. Ada alasannya tuh kenapa cowoknya cuma 1 itu sebenarnya. Bagus banget. Lebih dari isu keluarga, isu cinta, isu soal persahabatan. Persahabatan juga diuji di situ. Lebih ke gini sih, bahwa persahabatan itu kadang emang nggak bisa equal nih. Ada yang jadi kalah-kalahan buat jadi biar guyonannya dapat, betul. Dan bagaimana perasaan orang jadi kalah-kalahan yang dibully ini terus. Ternyata ada satu orang kan yang di karakter itu dari dulu ternyata dibully sampai mereka tua tuh sampai nggak tahu keadaan dia tuh kayak gimana sebenarnya, dan karena mereka takut. Nggak mau tahu juga. Dan sekalinya tahu ada keadaan apa, ngamuk. Maksudku gila. Itu beneran apa ya, isunya itu gila banget. Denny Sumargo sama Vino actingnya di situ, wah semuanya anjir. Ya maksudnya waktu itu ke-reveal karena semua. Denny Sumargo ngamuk, ini si Vino jadi orang gila. Semuanya bagus sih. Vino sih yang aku nggak nyangka bisa dapat peran kayak gitu. Maksudnya kita kan sebelumnya lihat di itu Miracle Number 7. Aku belum nonton. Nonton? Gak sempet. Ya di Rasa Bleng lah. Nah, dapat kerannya kan Kodrat kali ya.
Kodrat. Gila, Vino banyak banget ya filmnya. Ya Vino kan emang artis atas ya. Aku sih kita terpuji lah ya, akting-aktingnya terpuji, naskahnya terpuji, pesan-pesannya terpuji. Terlebih buatku yang paling menyakitkan itu fakta bahwa kadang-kadang kebohongan itu perlu, bukan kebohongan. Kadang-kadang itu enggak jujur itu perlu. Aduh. Loh, iya, maksudnya gini. Aduh, aku mau jawab tuh takut salah. Aduh. Enggak. Jadi teman itu kan nggak perlu tahu segalanya nih. Ya, betul. Soalnya kalau tahu mungkin jadi rumit. Jadi rumit, betul. Entah dijudge, entah bagaimana. Ini konteksnya persahabatan ya. Konteksnya persahabatan. Bukan kalau pasangan seharusnya memang tahu semuanya. Biar tidak jadi masalah. Betul. Tapi kalau persahabatan kadang-kadang makanya endingnya seperti itu. Ya. Endingnya mungkin kalau banyak yang bingung simbolismenya itu kan gerhana. Kalau gerhananya gimana? Kalau pas lagi gerhana, orang-orang tuh sisi dalam orang itu akan keluar sisi yang lain. Kan werewolf. Nah, semacam itu. Gerhananya selesai, orang tuh balik lagi. Kok tiba-tiba kok seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Itu sih aku bener-bener kaget. Jadi ini ending yang sebenarnya tuh yang mana? Mereka tuh sama-sama fuck up atau sama-sama nggak terjadi apa-apa? Aku sempat bingung nih. Tapi kayak omonganmu tadi, what if emang ya? Iya, ini what if. Jadi endingnya tuh si Anu kayak bagaimana kalau aku menolak permainan. Kalau permainan yang tadi, permainan kejujuran itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Semua kan baik-baik saja sampai selesai makan malam. Dan itu yang penting. Kadang-kadang untuk persahabatan itu seperti itu kadang-kadang. Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih. Mending nggak usah sering kepo deh. Iya, Kadang-kadang kepo tuh nggak baik buat mental dan jiwa. Bahaya sekali. Makanya Bu, serem banget. Itu ngena loh. Kita kan udah di usia yang teman tinggal dikit. Ngumpul tuh pengennya seneng. Dan cuma sama itu aja kan. Jadi mereka tuh makan malam tuh pengennya seneng-seneng. Ketika tiba-tiba dikasih masalah, mereka nggak siap. Iya, kaget. Simply nggak siap aja. Bukan berarti kita nggak harus ngobrol jujur sama teman, enggak. Cuman mungkin kalau semuanya ditumpahin, hancur tuh. Mungkin harus literally hancur. Pelan-pelan nih kalau mau ngobrol heart to heart. Yang aku suka salah satu scene-nya itu istrinya si Adipati Dolken. Iya. Itu kan bener-bener waktu ketahuan kalau si Adipati Dolkennya homo. Itu kan dia kan masuk kamar mandi bener-bener hancur kan ya. Setelah beberapa lama dia jadi elegan lagi, semacam semua masalahnya tuh udah gua nangis di sini, tapi harus ini habis gua nangis semua udah selesai. Dignity-nya dibalikin sebagai keluar, seorang berumah tangga ya. Seorang perempuan yang hebat menurutku. Jadi keluar dari kamar mandi dia udah semacam level up, lebih dewasa dari masanya, bisa menghadapi masalahnya itu sendiri dengan tegar. Keren loh, pasti tiba-tiba pincinya dilepas, taruh meja, udah dia pergi. Keren banget. Padahal sebelumnya dia nangis-nangis. Iya, gila itu. Itu gila. Masalahnya, aku yang paling sedih itu sih masalahnya di Adipati Dolken kan, karena itu kan patriarki banget. Bagaimana? Aku nggak suka patriarki kan orangnya. Bagaimana masalah di patriarki itu sekompleks itu. Itu disampaikan semuanya itu sampai hal-hal seksual juga ya. Nah, itu. Sorry aku salah nyebut, bukan Adipati Dolken, Denny Sumargo. Istrinya Denny Sumargo. Oh, tapi yang Adipati Dolken juga kok. Juga. Adipati Dolken itu juga masalahnya mirip. Mirip. Bagaimana kemudian istrinya bersikap itu juga. Dia pokoknya cewek-ceweknya di sini tuh, dua orang ceweknya tuh beneran nunjukin kalau ya aku harus bisa tanpa kalian kalau kalian tidak menghargaiku sebagai seorang wanita. Gue bisa sendiri. Beda sama pasangannya Darius sama itu kan mereka emang mutually respect each other ya. Jadi itu masuk lah mereka. Itu malah menurutku itu pasangan ideal. Iya, idealnya kayak gitu. Berdua tuh tahu kalau ada masalah, tapi mereka sama-sama pengen menyelesaikan masalah. Itu sih yang cahayanya ada di sana maksudku ya. Iya. Walaupun ada satu scene yang cukup merusak sih. Yang mana nih? Nanti aja. Jangan spoiler. Enggak apa-apa, yang mana nih? Ada satu scene yang cukup merusak. Yang menurutku tapi karena itu masalahnya banyak jadi ya oke. Jadi emang tumpukan masalah aja. Kalau aku sih yang nggak suka di sini green screen-nya kelihatan banget. Sadar nggak? Nggak. Anjir. Jadi waktu mereka keluar ke balkon tuh green screen itu pandangan luar jendela kelihatan banget, termasuk untuk bulannya wajar sih kalau bulan pakai green screen. Itu udah kelihatan banget kalau cuma tempelan. Aku memang orang yang kalau nonton itu nggak peka sama kayak gitu ya. Makanya Endgame tuh pada bilang CGI jelek.
Endgame aku masih enjoy. Tapi banyak yang ngomong gitu kan. Aku kayaknya apik-apik bae sih. Apik-apik bae, tapi emang enggak aware aja sama kan. Jadi kamu ngomong green screen yang jelek, anjir di sini sing dia. Iya, itu waktu mereka ke beranda ada pemandangan kota itu udah tempalan tuh. Aku terlalu terbius sama karakternya ya, dialognya. Jadi nggak peduli yang lain, yang penting obrolannya bagus, cara interaksi karakternya itu bagus, itu aku udah it's good. Cocok. Nah ini kan habis ini aku penasaran nih, pengen tahu versi aslinya. Oh iya, by the way ini adalah versi remake, dan ini udah di remake di banyak negara. Banget, iya aku juga baru tahu. Ya karena emang saking bagusnya sih. Bagus. Aku belum nonton juga ya, dengar isunya mirip, tapi di setiap negara itu karena emang isunya universal. Patriarki ada di semua negara. Di mana aja ada. LGBT ada di semua negara. Selingkuh apa lagi? Selingkuh ada di semua negara. Jadi emang ini tuh remake yang nggak perlu diapa-apain. Simply ganti karakter ya? Simply ganti karakter sama disesuaikan sama kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal, betul. Jadi kalau istilahnya itu, ini tuh bukan remake, ini akulturasi film. Bagaimana kayak Mahabharata India diakulturasi ke Indonesia. Ceritanya sama. Tapi disesuaikan. Nilainya yang disesuaikan. Itu yang luar biasa sih. Kalian tonton deh Perfect Stranger. Ada nggak sih film-film yang sejenis itu, film Indonesia? Aku habis itu soalnya kepo, ada nggak ya film-film yang sejenis kayak gitu? Kalau given time mungkin aku bisa nyari sih. Kalau kamu nanya sekarang tuh aku langsung ngeblank. Ada. Nanti ya kalau misalnya ada yang menarik. Ada banyak sih film-film yang bertumpu pada dialog karakter. Biasanya filmnya Dian Sastro kayak gitu. Oh, oke. Nicholas Saputra ya, mereka berdua suka. Ya. Mungkin aku bias juga. Oke, itu aja kali ya obrolan kita soal Perfect Stranger. Tonton di Prime Video. Habis nonton itu nonton Black Sun. Bisa nonton Amazon juga. Sama Ring of Power. Kita belum bahas Ring of Power. Apa tuh? Apa jenenge Lord of the Ring. Oh iya. Nantilah. Kapan-kapan. Aku belum selesai nontonnya juga. Oke, thank you. Ciao.